Musibah kebakaran yang menimpa Aula MTS NU 27 Unggulan Jatipurwo, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam menuntut ilmu agama. Meski tempat utama pengajian belum dapat digunakan, pengajian rutin Jumat Kliwon tetap digelar di lokasi sementara. Mengusung tema mencari bekal untuk menjemput hari esok, jamaah diajak memperkuat keimanan serta mempersiapkan amal terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan jamaah mengikuti pengajian rutin Jumat Kliwon yang digelar pada Jumat siang di kediaman Dur Rahman, Desa Jatipurwo, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Sebelumnya, pengajian rutin ini dilaksanakan di aula lantai bawah MTS NU 27 Unggulan Jatipurwo. Namun, pasca insiden pembakaran yang menimpa gedung tersebut, kegiatan untuk sementara dipindahkan ke tempat lain agar aktivitas keagamaan masyarakat tetap berjalan. Meski berlangsung di lokasi sementara, antusiasme jamaah tetap tinggi untuk mengikuti tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Abdullah, dosen Pascasarjana Universitas Diponegoro. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Muhammad Abdullah mengangkat tema mencari bekal untuk menjemput hari esok. Jamaah diajak menyiapkan bekal terbaik dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun sebagai persiapan menuju akhirat. Menurutnya, bekal kehidupan dapat dibangun melalui amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, umat juga diingatkan untuk terus memperkuat iman, Islam, dan ihsan, serta menjaga hati agar tetap bersih atau memiliki qalbun salim dalam menjalani kehidupan. Pengajian Jumat Kliwon sendiri merupakan kegiatan rutin yang selama ini menjadi wadah pembinaan keagamaan bagi masyarakat setempat. Selain digunakan sebagai tempat pengajian, Aula MTS NU 27 Unggulan Jatipurwo juga memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan sekolah, sholat berjamaah, TPQ, hingga kegiatan organisasi keagamaan di lingkungan desa. Meski saat ini harus berpindah tempat, pihak penyelenggara memastikan pengajian Jumat Kliwon akan tetap dilaksanakan secara rutin. Penceramah, Kiai Haji Muhammad Abdullah menegaskan, hal terpenting yang harus dipersiapkan manusia adalah amal soleh yang ikhlas lillahi ta'ala, memperkuat iman, Islam, dan ihsan, sehingga memiliki hati yang bersih saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah menyongsong hari esok atau menjemput hari esok. Menyongsong hari esok itu bisa besok pagi, bisa besok tahun besok, atau besok nanti setelah kematian di dunia. Betul ya? Jadi kematian di dunia ini kan kemudian selesai dan akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu yang kemudian menjadi penting disiapkan oleh semua jamaah untuk menjemput hari esok itu yang mamdud, hari yang berkepanjangan, yang nggak pernah berhenti. Hari-hari yang berkepanjangan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hari-hari ketika anak dan harta nggak ada lagi manfaatnya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dalam arti berbagai penyakit hati bersih, berbagai kecintaan kepada dunia dia sudah betul-betul dibersihkan semuanya, siap menghadap Allah, sehingga nanti di hadapan Allah perhitungan-perhitungan itu orang sudah mempersiapkan dengan baik. Maka yang perlu dipersiapkan adalah amal soleh tentu, amal yang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian pekerjaan-pekerjaan
amalan-amalan sosial yang betul-betul membangun umat, negeri, bangsa menjadi baldatun thayyibatun barakul ghafur. Dan yang terakhir tadi adalah bagaimana kita menyiapkan diri betul-betul tidak ada sedikit pun rasa kecewa, rasa malas, rasa enggan dan seterusnya, untuk betul-betul ibadahnya serius, terutama menguatkan al-iman, Islam dan ihsan. Tiga dikotomi itu harus menjadi kuat dalam diri seseorang, sehingga kuatul iman, kuatul Islam, dan kuatul ihsan. Kalau ketiga-tiganya pilar itu kuat, insya Allah dia berjalan di muka bumi, Allah akan jaga terus. Dia bisa istiqomah, bukan istirahat ya, istiqomah. Istiqomah itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dalam surat Fussilat itu dijaga oleh Allah betul. Orang-orang yang istiqomah itu insya Allah dia akan betul-betul komitmen kepada Allah, lain tidak kecuali illallah, 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 sehingga di hari nanti ketika tidak ada lagi yang dimintai pertanggungjawaban, yauma la yanfa'u malun wala banun, itu dia siap menjawab, mempertanggungjawabkan sebesar zarrah pun, itu amali yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan, kesehatan, dan ridho Allah untuk mencapai qalbun salim. Amin Allahumma amin. Aktivis di zaman nom-noman Pak. Kangen kalau Pak Dur campur matur sawis, saya untuk menawi boten saged matur kata dengin. Kira-kira 5 menit nggih. 5 catet 5 menit. Setuju badan? Nah? Ya, baik. Tapi akan konsisten 5 menit cukup, 5 menit. Cukup 5 menit saja. Oke, 5 menit saja. Baik, monggo sarang-sarang Bapak Ibu. Kita mulai dari menit yang pertama. Menit yang pertama ini, jadi Pak Dur sudah mengingatkan tema kita. Kajian pada sore hari ini adalah menjemput masa depan. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu pernah beliau mengatakan bahwa hari itu hanya ada 3 hari. Hari kemarin sudah lewat, betul? Hari kemarin sudah lewat. Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, sudah engkau lewati. Hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin sudah terlewat. Dosa mana yang sudah engkau tinggalkan, sesalkan mana yang tersesalkan, silakan. Sudah lewat. Dan yang kedua, hari esok, lihat. Hari esok. Besok itu belum jelas, masih gelap, betul? Masih gelap, kita tidak tahu. Masih diberi izin oleh Allah hidup, menikmati hidup atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya alam dan Allah yang bisa menjawab, betul? Dan ternyata kata Isa alaihissalam, kita hanya punya hari ini, betul? Hari ini. Maka hari ini mau sarang-sarang kita syukuri, alhamdulillah. Tidak ada pilihan lain. Saya ulangi, tidak ada pilihan lain kecuali hari ini kita perbaiki betul untuk menjemput masa depan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap diri di antara panjenengan semua sudah mempersiapkan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Kira-kira pun sudah siap dereng? Tak delok wajah kok belum siap. Pun siap dari Bapak? Siap tidak siap, harus siap.
Sampai kapanpun malaikat Israel akan datang menjemput kita, kita harus siap. Kan pun ngelira lagi malaikat Israel lagi. Nah, nggih arep jabut, yo dia simbah Kiai Syirat Payaman. Terkumpul dalam kumpulan irang-irang Sekar Panjang. Ada jilid ini diantaranya adalah tentang peringatan manusia ngelingke dateng kulon panjenengan ben kelingan. Pripun saire? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ojo sira banget nggonmu bunga onong donya malaikat juru bakti ngelira ngelirek maring sira. Kenapa Allah ngelirek? Gone ngelirek malaikat arep jabut nyawanira, gone jabut angenteni dawe kang maha mulya. Jadi malaikat Israel. Sementara itu, Durrohman selaku pemilik rumah mengatakan pengajian ini memang rutin digelar setiap Jumat Kliwon karena gedung di MTS NU 27 Unggulan Jatipurwo mengalami insiden pembakaran, lokasi pelaksanaan untuk sementara dipindahkan ke kediamannya. Ia berharap melalui pengajian ini, masyarakat semakin meningkatkan ibadah, menjaga ukhuwah Islamiyah, serta senantiasa mencari rezeki dengan cara yang halal. Pengajian ini ya istimewa juga karena kita sekaligus memohon doa untuk para jamaah yang penasaran bagi yang tidak tahu. Kalau di MTS ada kejadian di luar nalar kita karena pembakaran yang dilakukan motifnya hampir sama, caranya hampir sama. Itu yang saya bisa amati dan saya lihat dari hasil terakhir antara Polsek, Kanit Sersenya itu dan Inafis dari Polres serta Lab 4 dari Polda Jatim. Pengajian ini paten setiap Jumat Kliwon. Tapi kalau gedung itu dimanfaatkan juga fatayat muslimat yang hari-harinya tidak menentu, artinya sesuai dengan agenda mereka. Kita welcome untuk gedung memang dimanfaatkan sanawiyah untuk pagi, siang hari ada TPQ, hari-hari tertentu kalau pray libur acara mereka dijalankan fatayat muslimat atau pemuda di tingkat desa. Harapan kita adanya suatu perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, sholat yang lebih baik, bermasyarakat lebih baik, menjaga ukhuwah Islamiyahnya dengan baik, agar tentunya dalam mencari rezeki juga dengan cara yang halal. Islam, insya Allah kita sudah agamanya Islam, rakitum KTP, betul? KTP ini Islam kan juga? Jaring aku Islam kok namung KTP KTP. Tapi yang ketiga, ihsan yang perlu kita perbaiki. Banyaknya koruptor di negeri Konoha itu karena kehilangan ihsan, betul?
kehilangan ihsan. Islam nggih salate nggih srega, ngajine nggih srega. Tapi ihsannya nehi. Sudah pulang kampung. Mana ihsan mana? Wis balik kampung. Ya Allah, pulang kampung. Al-imanu kata teologi Asy'ariyah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kepala Sekolah MTS NU 27 Unggulan Jatipurwo, Falis Ulil Hidayah mengatakan, pihaknya berharap pelaku pembakaran segera ditemukan dan proses perbaikan gedung dapat segera dilakukan. Menurutnya, aula tersebut selama ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan sekolah, namun juga untuk sholat, TPQ, serta berbagai aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan dapat segera difungsikan kembali. Pertama itu semoga pelakunya cepat ketemu, terus gedungnya bisa diperbaiki lagi, dicat dan lain sebagainya, supaya nanti bisa digunakan lagi untuk kegiatan. Karena kan itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan ya Pak, tidak hanya pengajian ini saja ya. Karena kita juga dari MTS sendiri itu sholatnya di situ, sholat duha, sholat duhur, terus banyak-banyak kegiatan. Kalau kegiatan bersama itu kan di situ kan aula, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Contohnya kalau kemarin ada mata muda itu seperti MPLS itu di situ. Ya, kemudian kan digunakan oleh TPQ. Kalau TPQ itu sore hari ya. Kemudian kadang fatayat, muslimat, ansor dan lain sebagainya. Harapannya Bu? Harapannya semoga pelakunya cepat ketemu, terus itunya cepat diperbaiki lagi agar bisa digunakan kembali. Solo le oleh payung moto seluku batok ela elo siromo le oleh payung moto ma cantik lolo yen urwit sregep ngibadah Allahumma cukupana beras akeh duit akeh terus amin Allahumma amin nggo sangu tindak haji Rono derek Kanjeng Nabi mugi sing durung ndang rabi. Sapa sing durung rabi? Ento anake Bu Nyai zaman akhir monggo dikadahi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah digandengi sedekah diakehi dan seterusnya. Moga-moga ijazah Gusti Allah. Pihak sekolah berharap penanganan kasus dapat segera tuntas sehingga Aula MTS NU 27 Unggulan Jatipurwo kembali menjadi pusat kegiatan pendidikan dan keagamaan bagi masyarakat.
Sementara itu, semangat jamaah dalam mengikuti pengajian menjadi bukti bahwa musibah tidak menghalangi upaya masyarakat untuk terus menimba ilmu dan memperkuat keimanan. Dengan suasana yang tetap hikmat, pengajian Jumat Kliwon diharapkan terus menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadi bekal masyarakat dalam menyongsong hari esok. Dari Kendal, Jawa Tengah, Elza Nur Fauziah, Lingkar TV melaporkan.